pertanggungjawaban. Saya satanisme. Apa itu satanisme? Loh, iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam, bukan Saya kepada Tuhan. tanya, dari mana Anda tahu iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Dari mana Anda tahu tentang iblis? Dari mana Anda tahu tentang setan? Anda ini tahu dari mana? Karena saya mempelajari hal tersebut. Manusia itu yang terlahir Anda semua itu ateis, percaya oke? setan ada. Iya, Anda ini tidak beragama Kristen, tidak beragama Islam, tidak beragama Yahudi. Lalu Anda bicara tentang setan. Di manakah tertulis tentang setan kecuali di kitab suci orang beragama? Tahu nih orang mengerti nggak sih bahasa Indonesia? Bisa nggak Aku ini saya- nggak butuh bisa klaim. nggak saya Yang ngomong kubutuhkan dulu ini sebentar? adalah informasinya dari mana? Bisa lah. Satu-satu dulu dong. Saya belum selesai Loh, kok berbicara. satu-satu kita siapa? udah Aku dengar kau berbicara. sendiri kok. Kau nggak ngerti, telinga kau rusak. Ngerti Yang kutanya, gimana sih? kau Sekarang tahu gimana dari saya mana mau setan? menjelaskan? Kalau saya lagi menjelaskan dipotong. Apakah itu beradab? Kau tahu dari mana beradab lah? Menghadapi setan kenapa harus beradab? Setan kok dihadapi harus beradab? Kau kan satanisme. Nah, makanya ketika dikatakan perjanjian lama, nah, apa Astagfirullah. dikatakan? Debu tanah lah yang menjadi makananmu. Itu firman Tapi kepada manusia ular kau bilang tua tadi kan? itu ular bukan iblis. Artinya- Kau ada kau. Jangan lari dulu ke sebuah ayat yang ambigu itu. Bentar, kan- Itu deh. Itu ular itu nubuatan tentang vakum cleaner. Vakum cleaner itu ular yang makan debu. Nggak ada ular yang makan debu. Iblis pula kau bilang makan debu, ada-adanya kau. Nah, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Pakai bahasa muttaqin. Indonesia, Bu. Pakai bahasa Indonesia, Ya, Pak. tapi saya kalau baca Al-Quran saya dapat pahala. Saya bukan Buddha Anda. Saya Ya, baca pakai Al-Quran bahasa di sini. Iya, Ya. nanti saya jelaskan. Saya bukan Buddha Anda, kecuali Anda bayar ke sini loh. Anda bayar, suruh saya ngajar, nggak apa-apa disuruh-suruh. Itu pun belum tentu saya mau disuruh-suruh loh. Saya nggak Tapi disuruh-suruh. bayar, biar saya bayar, Bu. Kalau Bapak Nggak Ibu perlu, berbuat saya nggak butuh uang salah, Anda. kita akan Saya mengerti, ya. tidak butuh uang Kita Anda. Anda ini di sini diizinkan Siapa bertanya, juga bukan mau bayar, diizinkan Ibu? menjajah. Siapa mau bayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Datu, Bang Otak Cerdas, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Ustadz Arif Erza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan mulus dan menghibur atau akan memanas karena ada yang menghujat? Nah, daripada penasaran, mari kita simak saja videonya sekarang. nah, makanya ketika dikatakan perjanjian lama, nah, apa Astagfirullah. dikatakan? Debu tanah lah yang menjadi makananmu. Itu firman Tapi kepada manusia ular kau bilang tua tadi kan? itu ular bukan iblis. Artinya- Kau ada kau. Jangan lari dulu ke sebuah ayat yang ambigu itu. Bentar, kan- Itu deh.
Itu ular itu nubuatan tentang vacuum cleaner. Vacuum cleaner itu ular yang makan debu. Nggak ada ular yang makan debu. Iblis pula kau bilang makan debu, ada adanya kau. Nah, arti daripada debu tanah itu manusia itu sendiri. Makanan daripada ular tua, yaitu si iblis. Coba Nah. satu manusia yang pernah dimakan iblis, coba. Hah? Satu manusia yang pernah dimakan. Kita inilah makanannya si iblis. Makanya terjadi penyesatan. Aduh, ini parah ini. Nah, itu Aduh, bukan lambang daripada suatu. aku ada telepon dulu dari Bang Glenn. Sebentar, Bang Datuk. Maju dulu, Bang Datuk. Bentar, Bang Datuk. Oke, yang lain dulu. Aku hanya sama si Ripa. Yang lain enggak, karena aku suka sama dia. yang lain dulu. Bang Andi, lihat dulu Bang Andi. Saya lagi jadi jalan nih. Bang Andi. Bang Andi. Tapi ngomong-ngomong, kalian nggak sholat? Pertanyaannya gini. Nggak, apa nggak sholat kalian? Di sini udah ajan loh. Udah, Petra? Udah? Dah. Nah, jadi gini Petra, tunggu Petra. Ini aku menarik cerita kau. Ini aku suka dengan. Aku tuh kalau si Petra yang bercerita, aku nggak membantah. Aku akan mengeksplor pemahaman Petra supaya nanti ada yang ikut Petra, buka gereja sendiri buat denom. Aku jadi adminnya nanti. Masalah perpuluhan aku yang bantu ngitung nanti ya. Kenapa? Orang-orang seperti Petra ini nggak bisa dibantah, guys. Ngapain kita membantah orang yang sudah memiliki doktrin sendiri, pemahaman sendiri, la ikrah fiddin. Nah, lanjut Petra ceritanya. Jadi Tuhan Anak dibawa oleh Tuhan Roh Kudus menghadap iblis. Ah, lanjut gimana? Terus Tuhan Anak dibawa sama iblis, itu kayak mana caranya Petra? Nah, Lagi lem di mute dulu ya. nah, ketika iblis menawarkan batu, nah, ini kan sangat konyol pemikiran si iblis tadi. Nah, apa yang terjadi? Suruhlah batu ini menjadi roti katanya. Jadi pemikiran daripada iblis lebih penting tubuh jasmaniah daripada rohaniah. Nah, makanya dikatakan Yesus, nah, ada tertulis. Tapi iblis tahu kalau Tuhanmu lagi lapar ya? Ya tahu dong, makanya di sini dikatakan bahwa Yesus sedang lapar di sini, sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Sama dengan kita juga ketika Ibu Uni Ripa ketika puasa, kan ada juga iblis mencobai. Udahlah, minum aja itu es cendolnya. Kan gitu kan? Iya. Kau Itu jangan salah. kau kan juga kayak gitu kan? Waktu aku puasa Iya kan kau dong. suruh aku minum kemarin. Kau berarti iblis kau ya? Ingat nggak kau? Ingat nggak kau Nah. waktu aku puasa kau suruh aku minum? Iblis kau. Iya. Dia pernah Nah. Ustaz Arif Nah. waktu aku puasa minumlah katanya. Emang iblis dia nih. Lanjut iblis. Nah, jadi nah, ketika batu ini disuruh iblis supaya menjadi roti, nah, sementara yang lebih utama di sini dijelaskan Yesus adalah kehidupan ini bukan hanya dari roti saja, tetapi hidup dari firman Allah. Apa yang dimaksud kita hidup dari firman Allah? Apa Itu maksudnya? tetap teguh di dalam suatu kebenaran. Makanya kita hidup oleh karena kuasa Tuhan, kuasa Roh. Nah, karena kehidupan itu berasal dari Dia, bukan dari batu tadi, bukan dari dunia ini, menghidupkan roh kita. Nah, seperti itu maknanya ini. Ya, ayat kelima baca. Di sini iblis gagal. Nah, kalah di sini dia kan. Lalu iblis membawa. Ya, Tuhan adu mekanik sama iblis. Iblis kalah ya. Apa hebatnya Tuhan menang lawan iblis coba? Nah, Ada pula Tuhan adu mekanik sama iblis. Udah lanjut. Emang Tuhan kalian ada ya. Suka kali berantem. Lanjut. nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bangunan bait Allah. Ini disuruh bundir ini. Lalu Lu bundir. lalu berkata kepadanya, jika engkau Tunggu. anak Allah. Itu dulu kau jelaskan. Itu poin pertanyaanku yang tak kemana-mana kau jelaskan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Ah, itu jawab. Bagaimana cara Yesus dibawa oleh iblis? Cara membawanya iblis memang dengan kekuasaannya.
Kayak mana? Nah, kekuasaan Digandeng, iblis itu. dirasuki. Nah, bukan dirasuki. Kayak mana? Pak. Kayak mana? Nah. Tuhan di bawah iblis loh. Kau bayangkanlah itu. Nggak Ya. ada kau sedikit pun berpikir Tuhanku di bawah iblis. Iya. Coba gimana caranya Tuhan di bawah iblis? Nah, ketika iblis membawanya adalah sesuai dengan kuasanya. Jangan Ya salah kayak loh, iblis itu mana? punya kuasa. Apa kuasa iblis membawa Tuhan? Ini Tuhan loh yang digeret-geret loh. Keledai kalau kau tanya gimana keledai membawa Tuhan, dengan cara ditumpangi di punggungnya. Oke. Tuhan duduk di Oke. atas keledai, jalan lagi nih ya kan, treng treng. Kalau iblis membawa Tuhan, kayak mana? Apakah Tuhanmu duduk di bahu iblis? Apakah digendong sama iblis atau dirasuki iblis Gini, atau kayak mana? Nggak mengerti aku. Di dalam ayat ini itu tidak dituliskan. Nah Tapi itu yang jelas, ingin kutanya. Menurut kau yang pintar, kau kan kau punya Roh Kudus nih kan? bagaimana saya Kau menerangkan penjelasan- bahwa di dalam ayat ini tidak dijelaskan di sini bahwa Nah, dengan pakai gini. apa. Artinya Itu karena iblis mempunyai kuasa. Nah, lalu iblis Berarti iblis memperlihatkan pernah suatu- berkuasa kepada Tuhan. Tunggu. Berarti Tuhanmu pernah di bawah kuasa iblis. Iya. Ini kan suatu gambaran. Jangan ketawa dulu. Ini kan suatu gambaran. Mama. Suatu gambaran. Mama. Sebentar. Enggak lah, lucu. Ketika- Aku kaget aja. Sebentar, Shock aku. sebentar. Oke. Ya, lanjut. Oke. Astagfirullah. Oke, nanti tertawakan setelah saya berbicara. Iya, shock aku. Ini di Dek. dalam suatu Maaf kejadian ya. ini ya. Ini suatu lambang yang apa yang kita lakukan. Contohnya, ketika iblis berkuasa kepada Tuhan sendiri, apalagi kepada manusia ini. Makanya di sini kita harus hati-hati. Nah, seperti Ibu ceritakan tadi tentang sang nabi hingga sang nabi kena sihir. Nah, di sini kita harus mempelajari juga. Jangan sampai kita kena sihir oleh karena kesombongan kita. Kalau Nabi di kena sini- sihir itu bukan berarti dia dikuasai iblis. Dia tidak dikuasai oleh iblis. Nggak dikuasai. Sihir itu adalah, sebentar dulu aku jelaskan. Kan aku bilang, sihir itu tipuan. Kalau aku kena tipu wajar. Aku bukan Tuhan yang maha Tipuan ini mengetahui. pekerjaan siapa? Kan otomatis kan pekerjaan iblis juga. Pekerjaan orang Tipuan ini. Yahudi. Menggunakan Bukan lah, kan yang menyihir kan gimana orang sih? Yahudi. Oke, orang Yahudi. Tetapi iblis Nah. memakai orang Yahudi itu. Di mana Yang tertulis salah. kalau iblis memakai? Iblis mengajarkan buhul apa mantra-mantra yang dibaca oleh orang Yahudi itu diajarkan segala kekuatan itu semuanya Tuhan yang izinkan. Tuhan yang izinkan itu. Bukan berarti Tuhan ingin menganiaya nabinya, tidak. Tapi justru di situ sama seperti ini. Ketika Raja Namrud memasukkan Abraham atau Ibrahim ke dalam api, ya kau dengarkan baik-baik nih. Ini penting nih. Ini hikmahnya bertuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu nih. Waktu itu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Berkuasa enggak Raja Namrud terhadap Ibrahim? Berkuasa. Apa bedanya Raja Namrud dengan iblis? Dia menipu dirinya sendiri. Namrud itu merasa bahwa dia telah menguasai Ibrahim dengan membakar Ibrahim. Padahal api itu tidak menyentuh kulit Ibrahim. Sama, iblis merasa, orang Yahudi merasa mereka mencederai Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah. Karena apa? Apa yang mereka anggap pelajari di Babilonia itu ujian bagi mereka. Ketika mereka gunakan kejahatan itu untuk menyakiti hamba Allah yang terkasih, kekuatan itu tidak berdaya, brother. Kenapa? Ada Allah yang melindungi para al-anbiya. Sama seperti ikan. Kau pikir apa bedanya ikan dengan iblis? Ikan menguasai Yunus waktu itu, dalam perutnya lagi Yunus. Mati nggak Yunus? Nggak mati, brother. Kalau kita orang biasa lihat, waduh mati itu orang dari makan ikan paus dia. Ikan paus sedang menguasai Nabi itu. Kalah Nabi itu. Tapi di dalam perut ikan dia hidup. Disinilah Allah tunjukkan bahwa walaupun dalam keadaan kita terlihat kita sedang tersakiti, terzolimi, mungkin suatu saat mungkin aku masuk penjara, misalnya na'udzubillah min dzalik, kalian akan lihat si Ipa menderita dalam penjara. Kalian nggak tahu. Jangan-jangan seperti Buya Hamka ketika di penjara, disitulah dia bisa menghafalkan dan menjadi ahli tafsir Al-Quran. Inilah Islam. Ya, ini kebesaran Allah. Jangan kalian pikir ada di
gelap kalian tersiksa. Kalau kalian berada di lubang gelap sekalipun, banyak ular di dalamnya, bahkan banyak setan di dalamnya, kalau kalian hanya takwa kepada Allah, sedikit pun bulu kalian tidak rontok. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kami. Artinya apa? Inilah Tuhan sejati. Yang mengerikan itu sudah jadi manusia di dunia, sudah berstatus Tuhan, mati di tangan Hansip Romawi. Udah minta tolong lagi sama Bapak, maju pula ke depan, bersujud lagi, biarkanlah semua atas kehendakmu. Eloi Eloi lama sabak tadi, mati pula. Ini Tuhan nggak berkuasa. Tapi perhatikan Allah. Ibrahim alaihissalam dikuasai Namrud, dimasukkan ke dalam api, tak sebulu pun rontok. Yunus ditelan binatang, hewan laut besar, dikuasai hewan laut, tak seupil daging pun koyak. Yusuf dikuasai oleh saudara-saudaranya Yehuda dan adik-adiknya. Yusuf, ya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, justru jadi raja Mesir. Jadi di sini Allah ajarkan, kalau orang berniat jahat kepada kami umat Islam, kalau kami takwa kepada Allah, seujung kuku pun kami tidak rontok, sebujur bulu kami tidak rontok. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub alaihissalam, sekujur tubuh sakit, karena hatinya tenang kepada Allah, tidak dirasakan sakit itu. Inilah Islam. Nabi Muhammad Ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali diboikot, hendak dihabisi nyawanya. Selamat enggak? Selamat sampai beliau selesai mengabarkan Al-Quran. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dikelilingi Hansip Romawi, orang Yahudi, hendak dihabisi nyawanya. Selamat enggak? Allah selamatkan. Inilah yang disebut dengan maha kuasanya Allah. Tapi kalau ada Tuhan yang dikuasai oleh iblis, maka Tuhanmu itu tidak absolut, tidak mutlak kekuasaannya. Kan ada masa dia dikuasai sama iblis. Aku takut, Petra. Kalau nanti aku bersesurga dengan Tuhanmu, Petra, jadi Kristen aku, ikut kau aku, ya kan? Berdualah kita di surga Tuhanmu. Aku takut nanti iblis datang ketemu Tuhanmu lagi, kalah lagi Tuhanmu di situ. Kayak mana lah nasibku, Petra? Karena dulu pernah sejarahnya Tuhan dikuasai iblis. Ah, ini dia. Ya, ini dia yang saya tidak bisa terima secara logika bahwa Tuhan pernah dikuasai oleh iblis. Makanya aku tanya samamu, dekku, bagaimanakah cara iblis itu membawa Tuhanmu? Kenapa? Diksi membawa itu mengajak orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku kalau diam saja, Bang Datua ini kalau mau memindahkanku ada beberapa cara. Digeret, digendong, ditendang, ya, atau pakai sekop diginiin kayak kotoran itu, dibuang, atau pakai gerobak dia, bisa aku pindah. Ini bisa pindah aku. Tuhan yang manusia, berwujud manusia, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain yang membawa iblis. Maka kenapa aku pertanyakan hal ini? Ini mengajak kau, Petra, supaya kau berpikir, mungkinkah Tuhanmu dibawa oleh setan, iblis, Petra? Mungkin menurut kau. Kita lanjutkan, inilah ya. perbedaan kita. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Tuhanmu dibawa iblis, Tuhanmu dikuasai iblis. Lanjut. Iya, tetapi nanti kita lihat endingnya ya. Nah, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, kemudian iblis membawanya ke kota suci. Nah, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk. Makna daripada ini, supaya gagal penyalipan itu, karena di dalam penyalipan itu ya, kematian Kristus di kayu salib adalah terhadap penebusan dosa. Nah, iblis tidak mau
bahwa suatu program itu yang berasal dari karya terbesar dari Allah itu supaya gagal. Ada berapa iblis? Ada berapa iblis? Ada berapa iblis waktu sejaman dengan Yesus? Ada berapa orang iblis? Ada berapa ekor iblis waktu itu? Di sini nggak ditulis lalu. Iblis yang membawa Yesus, yang tidak menginginkan penyaliban, sama nggak dengan iblis yang merasuki Yudas yang membantu penyaliban? Nah, nanti kita bahas itu. Nah, Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu makna yang tadi. Supaya iblis ini tidak terjadi penyaliban di kayu salib, karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, iblis di sini pintar. Wah, nanti Iblis pintar mana daripada Yesus? lebih pintar Yesus lah. Dia kan sang pencipta langit dan bumi. Coba kepintaran iblis tadi apa coba? Nah, kepintaran iblis supaya untuk menjerat sesuatu yang tidak benar. Itu kepintarannya. Tetapi Apa untuk contohnya? Apa contohnya penjaratannya tidak benar? Contoh. ya sampai mematikan orang lah. Ya, apa Tetapi kepintaran tidak- Yesus mengalahkan kepintaran iblis coba? Kalau kepintaran Yesus itu ini kekuasaannya bisa menghidupkan Bukan kita. kekuasaan. Nah. Yang kau bilang kepintaran. Tadi kau bilang iblis pintar karena telah nguji Yesus. Iya, aku akui ya. Aku kalau diuji itu sama dosenku. Secara kredibilitas dosenku lebih pintar dari aku karena mereka lebih belajar, mereka sudah dapat ininya ya, sertifikatnya. Tuhanmu diuji sama iblis. Mana lebih pintar? Yang menguji atau yang diuji? Lebih pintar Kristus lah. Loh, tadi dia Oke, kita dikuasai lanjut ya. iblis. Tunggu dulu. Waktu dia dikuasai iblis, pintar nggak dia itu? Di sini kan kita harus mempelajari, makanya di sini ada pun ayat ini kita harus Aduh, Petra, apa? kalau kau jadi pendeta serius banyak ini gerejamu ada penuh loh. belajar ini. Penuh loh, Dek. Ada pelajaran yang makna daripada ini yang perlu kita pahami. Tadi kayak pertama kan bahwa kehidupan ini bukan hanya dari roti saja, tetapi siapa roti itu sebenarnya? Roti itu adalah dia sendiri, siapa? Yesus itu sendiri. Wah, jadi roti lagi dia sekarang. surgawi. Banyak kali gelar Yesus jadi domba iya, jadi roti iya. Ya banyak lah, makanya dikatakan Yesus, akulah roti dari surga. Katanya kan tubuhnya. Roti pula. Itu. Berarti dia Jadi di roti. datang iblis kan, Makanan datang berarti iblis. Tuhanmu. Nah, datang iblis mau menggantikan roti dari dunia, sementara roti Yaudah. surgawi sudah turun. Habis ini gantian ya Petra. Iya. Oke, itu denom Oke. Petra ya. Ini namanya adalah denominasi Petraisme. Ya. Denom ini baru dibentuk dan nanti Petra akan bangun gereja. Buat kalian Kristen yang ingin mensupport si Petra, tolong donasi ke Petra, kirimkan ke nomor rekening dia. Karena Petra ini salah satu orang yang ketika dia bersuara itu dia punya dalil ya. Jadi kalian ikuti Petra, buat gereja buat Petra, dan mungkin insya Allah akan mengalahkan Martin Luther ya. Oke, Petra gantian ya Dek. Yang lain dulu ya Dekku. Kita lanjutkan dulu ayat nanti ini. dulu. Udah paham aku. Udahlah kau betul. Gini, terakhir daripada Udah ayat kau ini kan betul, iblis Dekku. kalah kan? Iya udah. Oke Yesus lah, itu oke. roti. Yesus dikuasai iblis. Pokoknya udahlah hebat kau ya. Mudah-mudahan banyak yang Oke. ingin ikut jemaat Petra ya. Ya, Uni Rupa juga hebat ya. Tapi ada salah satu yang mau saya pesankan. Apa itu? Menurut aku sih gini, Uni. Apa? Kan ada saya dengar dari logika yang beginilah begini. Kalau bisa langsung minta maaf aja lah. Kami Minta maaf sama siapa? dari sama orang Kristen. Ngapain aku minta maaf sama orang Kalau- Kristen, Dek? Hah? Ngapain aku minta maaf? Salahku apa? Apa salah saya? Sama kayak Yesus aku dituduh salah. Apa salah saya? Bawa aku ke Pontius Pilatus dulu. Kalau aku tidak terbukti Oh, gitu bersalah ya. di Pontius Pilatus, kalian salibkan, berarti kalian zolim. Nggak apa-apa. Matiku kayak Yesus lah. Ngapain aku Aku minta sih maaf? hanya- Apa salahku? Nggak boleh minta maaf kalau nggak salah, nggak boleh Dek. Minta maaf itu kalau salah. Kalau nggak salah ngapain minta maaf? Mubazir Dek. Ya. Oke lah Kak. Oke. Makasih Kak ya. Ya, iya Petra, buatlah denom baru Petraisme ya, insyaallah ya akan banyak pengikutmu itu. Oke, kita sapa yang lain nih, Bang Arsen dan Bang Namor. Umat Kristen yang awam bertanya saja, kalau berilmu seperti Petra ya, ini ilmu Petra ini ngeri loh, tinggi lah ilmu dia loh, ilmu kekristenannya ngeri banget ini. Aku aja takut sama dia nih ya, hampir menyaingi Luga dia.
Luga punya gereja sendiri, Petra punya gereja sendiri. Nanti aku voting di mesia.org. Siapa yang lebih layak menjadi nabi Kristen? Luga, Petra, Darni, Kiamat atau Edis? Nah, nanti votingnya buat umat Kristen boleh lah. Siapa yang terbanyak nanti akan dapat hadiah. Mana tuh dari modal situ dia bisa bikin gereja. Kita bantu Petra untuk membuat gereja, ya, mengajak orang-orang Kristen menerima bahwa Yesus pernah dikuasai iblis. Nah, kan keren tuh. Namanya adalah doktrin Petraisme. Gitu. Ya, halo Bang Arsen 3011. Bang Datuk, Bang mau tak, nih ada 3 tamu Bang. Coba Bang. Bang. Ya Petra. Selamat mendirikan gereja Petra. Lanjut Sehat-sehat Bang kok, Dek. jelas. Mana tuh, Ya, Bang Arsen. kan? Aku lagi di depan nih. Yaudah Bang Arsen, biar aku sapa aja. Bang Bule, Muslim non Muslim. Ya, 4 Boleh ini gua, ya Bang? kita sediakan buat Oten ya. Buat Oten kita sediakan ya. Biar ada perdiskusian. Ya, kalau yang Islam naik, kita kan sudah ada sumber ini. Ya, nanti kalau naik peserta pas itu satu lagi. Ya, silakan. Namo. Kalak, selamat siang. Islam apa Kristen? Kalak di ukamitnya. Kalak, selamat siang. Islam apa Kristen? Tuhan dikuasai iblis, astagfirullahaladzim. Saya mau debat ini. Ya, debat persyaratannya harus ini ya, harus minimal setara dengan saya ilmu pengetahuannya. Kalau enggak, Siap. mending bertanyanya. Syarat debat dengan saya itu open cam, pakai data, kredibilitasnya ada. Enggak butuh sih mahasiswa juga. Yang penting menguasai. Siap. Aduh, Saya mati masih HP-ku. Masih SD. Kalau masih SD, mending belajar dulu lah membedakan huruf dan angka ya. Aduh, mati HP-ku yang satu. Bentar Bang Datuk. Ya, namun selamat. Ya, kita sediakan 4 ya, 4. Kemudian nanti yang satu lagi untuk setata kalau didatang. Ya, jadi kita sediakan 3 slot untuk Kristen ya, biar adil di sini. Di sini kita semampu kita berlaku adil untuk Kristen. Kita tidak Aku ada. ganti akun besar dulu ya. Aku ganti akun Bagus, besar ya. biar buka cam. Aku juga soft kok, nggak terlalu keras hari ini. Yuk. Ya. Ya, jadi buat yang di bawah, mohon maaf ya, yang Kristen aja kita naikkan dulu karena kita ada pendiskusian. Kita tidak mau ada narasi-narasi yang ini ya, bahwa kita tidak adil, kita tidak mau itu. Ya. Silakan kalak ya namanya ya. Ya. Jadi, kok satu lagi dek. Kok dua-duanya jatuh? Dua-duanya jatuh. Ganti aja yang ini. Yang Uniriva tadi itu belum bisa buka cam, ini aja nggak apa-apa. Iya. Yang penting bisa Coba, buka ya. cam, Awas, tunjuk coba. data. Nggak apa-apa, ini masih kecil. Iya. Ya jadi gitu ya teman-teman, konklusi diskusi dengan Petra ini, na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah. Bagaimana mungkin Allah memberikan hukuman berupa kehinaan dan siksa yang sangat mengerikan buat mereka? Bagaimana mungkin tidak diberikan hal itu? Sementara inilah mereka, Tuhan dikuasai iblis, Tuhan diuji iblis. Ini yang menjadi asbab kenapa mereka itu dilaknat oleh Allah, karena pengingkaran mereka yang menjadi asbab kebencian terhadap agama Islam. Bang Nato di mute dulu ya, soalnya noise ya. Ini makanya saya bawa tadi, ketika para nabi saja dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang membenci nabi-nabi dan membenci malaikat, Allah, barang siapa yang memusuhi para nabi dan memusuhi malaikat Jibril, Allah akan memusuhi. Artinya membenci yang dikasihi oleh Allah saja akan dimusuhi oleh Allah. Apalagi memiliki doktrin yang menjadi asbab Tuhan itu tercela, dihilangkan sifat ketuhanannya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kita belajar teman-teman. Belajar bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul menjadi asbab
kita itu tidak merendahkan Tuhan. Coba penjelasan Petra tadi, dengan tegarnya, dengan lantangnya, dengan tenangnya dia mengatakan, iya Tuhan saya dikuasai iblis. Jangankan dikuasai iblis, Tuhan saya mati di tangan manusia. Itu sebuah penistaan terhadap Tuhan. Makanya berupaya mereka menjelaskan, oh yang mati bukan Tuhan, yang mati adalah kemanusiaannya. Apakah manusia itu Tuhan? Iya. Inilah yang disebut dengan apa? Menafikan apa yang mereka ucapkan. Iman itu ikrar bilisan, tasdik biqolbu, lalu amal bil arkan. Saya mencintaimu. Itu hanya janji. Pembuktiannya apa? Ditunjukkan dengan implementasi. Dibenarkan di dalam hati, tidak dikhianati dengan hati. Inilah yang disebut dengan iman. Tapi mengatakan Tuhan saya mulia loh, tapi percaya dia terkutuk. Tuhan saya maha kuasa loh, percaya dia mati. Ini disebut dengan munafik. Perkataan awal yang mengatakan Tuhan saya maha kuasa dibantah dengan implementasi bahwa Tuhan saya mati. Ini yang disebut dengan ketidakbenaran. Karena dalam teori kebenaran ini tidak konsisten, tidak koherens. Karena kebenaran itu adalah statement yang sesuai dengan realitas. Itu kebenaran. Kalau ada pernyataan yang tidak sesuai dengan realitas, contoh, buku ini segitiga, itu pernyataan. Apakah betul buku itu segitiga? Mari kita lihat. Secara realitas buku ini bukan berbentuk segitiga, tapi persegi panjang. Maka pernyataan buku itu segitiga itu salah, itu tidak benar. Sama, Tuhan saya maha kuasa, tapi mati. Maka perkataan Tuhan maha kuasa itu tidak berlaku lagi. Karena itu kesalahan dalam berucap. Apakah Tuhan tidak maha kuasa? Definisi Tuhan adalah berkuasa. Maka yang salah bukan definisinya, tapi Tuhan yang dituhankan yang salah. Itu yang disebut dengan ontologis ilmu hakikat. Oke, kita sambut yang lain. Talak, muslim non muslim? Kalak. Saya non muslim. Ya, berapa umur? 7 tahun. Kami tidak menerima penipu. Penipu ular muda buat kami itu dibuang ke dalam tong sampah. Ya, saya tidak menerima penipu. Buat apa berbicara dengan penipu? Awal bersuara saja sudah menipu. Bagaimana mungkin kita lanjut diskusi? Apakah kami hanya akan menerima tipuan-tipuan darimu saja? Inikah yang diajarkan sama orang tua dan keluargamu, agamamu? Justru ketika kau naik ke atas mengatasnamakan Kristen, kau sedang mencemari agama Kristen. Kau menipu atas nama Kristen, justru kau sedang menghina agama Kristen. Jangan berharap kau membela agama Kristen di sini. Kau sedang melemparkan kotoran ke dalam agama Kristen. Mengaku Kristen lalu mengadakan tipuan. Saya umur 7 tahun. Itu namanya penipuan. Dalam ranah akademisi, salah itu masih normal, typo itu masih wajar, lupa itu adalah natural, penipuan itu pilihan. Seorang profesor, gelar profesornya bisa dicabut karena penipuan. Apalagi seorang manusia tanpa ada tahu identitasnya siapa, lalu berbicara di sini dengan tipuan. Maaf, nggak ada waktu kami melayani para penipu. Oke, lanjut. Martua Bata ini nggak pernah diskusi, diturunkan aja ya. Namor Simangayat, Namora. Serikar kayaknya, serikar bukan. Jiha, Serigar. Silakan Bang Datuk, sapa dulu. Ya, serikar selamat siang. Serikar selamat siang. Serikar selamat siang. Serikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saya Ada perasaan nggak sampaikan, Bang. bercerita apa-apa. Kok di Ya, turunkan aja. masuk itu. Ya, ada sampaikan Bang. Saya nyimak Oni aja lah. Oke, di bawah lu Bang ya. Masih belajar aja lah. Oke, siap Bang, masih Bang. Ya, yang buat yang Kristen ya, satu tempat lagi untuk Ustaz Tata. Ya, yang Kristen silakan naik. Yang Kristen silakan naik. Ya. Ini Pak Yuhu, selamat siang Si Yuhu. Ya halo, siang Bang. Siang Kristen apa Islam Bang? Cuman saya lebih ke hampir menjadi ateisme karena belajar filsafat sih. Cuman saya yakin kalau Tuhan itu emang hanya Islam. Ya, gini brother. Ya, kalau kita bicara ilmu filsafat itu alat. Tapi perlu dipahami, Bang Datuk di mute dulu. Jadi kalau seandainya karena filsafat itu hanya menjangkau apa-apa yang memang bisa kau jangkau.
Kau tidak bisa membuat metode dari sesuatu yang tidak bisa kau indrakan, adikku. Tidak ada istilahnya dalam Islam itu menafikan hal gaib, lalu hanya menerima sesuatu yang saintifik aja. Karena tidak semua, bahkan jangankan sesuatu yang memang kita belum diizinkan untuk mengindrakan, bahkan apa yang memang sudah ada di dunia ini yang diakui secara saintifik pun banyak yang tidak bisa kita indrakan. Suara ultrasonik diakui keberadaannya. Ada hewan yang bisa mendengar, kelelawar. Apakah manusia bisa mendengar? Jadi bagaimana mau membuat metode? Bagaimana menguji secara empirik sesuatu yang tidak mampu diindrakan? Galaksi dengan lingkaran-lingkarannya, kita hanya membuat teori. Para scholar itu hanya membuat teori, tapi tidak mampu untuk membuatnya, mengempiriskannya, apalagi untuk mengeksperien dan mengeksperimenkan. Banyak. Nah, jadi kalau belajar filsafat itu hanyalah alat untuk menjelaskan sesuatu, ya, untuk menjawab sesuatu. Karena filosof itu kan artinya kan pecinta kebijaksanaan, filosofia itu. Nah, maka para filosof itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menjawab apa yang tidak mampu dijawab dengan metode filosofi. Gitu. Ya. Silakan Yuhu. Ada lagi mungkin terakhir? Ya, jadi Babang Yuho, jadi perkuat iman Anda, itu aja. Jangan gara-gara sebuah filsafat keimanan Anda hancur lebur. Karena filsafat itu adalah buatan manusia, bukan buatan Allah. Paham Bang Yu ya? Paham? Bang Yu, saya turunkan dulu ya. Oke. Oke. Ya, buat yang Ayu Kumalasari, selamat siang, selamat Pakistan. Ayu Kumalasari, selamat siang, selamat Pakistan. Ya. Silakan Mbak, ada yang mau sampaikan Mbak? Dibuka mic Mbak, dibuka mic-nya, dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya Mbak. Kemute. Mbak, kemute Mbak. Ayo Mbak. Bu Ayu buka mic-nya, Bu Ayu. Bu Ayu dibuka mute-nya, Bu Ayu. Bu Ayu, kalau nggak kebuka mute-nya saya turunkan. Bu Ayu. Dibuka mute-nya, apa Ibu ke mute udah? Sudah. Silakan Bu. Silakan Bu. Ini yang dibahas tentang teknologi apa penciptaan yang Maha Kuasa? Tentang Ibu agama, muslim Bu. atau non muslim? Ibu muslim atau non muslim? Kan tadi saya tanya uninya muslim apa Kristen. Saya muslim, Bu, muslimah. Oh, Kalau Ibu? Alhamdulillah muslim. Oh ya, di sini diskusi lintas agama, Bu. Saya di sini orang yang berusaha menjadi teman diskusi untuk orang-orang non muslim. Di sini kita diskusi lintas agama Bu Ayu ya. Tapi setahu saya kalau masalah agama kan mengajarkan kebaikan. Baik belum tentu benar. Ya, nggak apa-apa Manato, saya jawab. Baik belum tentu benar, Bu. Karena baik itu subjektif. Baik itu tergantung siapa nanti yang bilang baik. Bagi Ibu, bentar saya jawab. Saya nggak mau berdebat dengan sesama muslim. Pun mengajarkan kebaikan, Mbak. Baik belum tentu benar, Bu. Orang Islam yang naik ke sini kalau mau mendebat saya minimal kredibilitasnya di atas saya. Karena saya tidak mau mempermalukan siapapun di hadapan saya, apalagi saudara muslim. Mohon maaf dengan sangat ya. Saya tidak mau menjadi asbab saudari-saudara saya yang belum pernah baca, yang belum pernah mempelajari, tiba-tiba berkoar di depan saya, nanti kemudian terbantahkan oleh saya, ditonton oleh 1,2 orang, di-live-kan di YouTube, wajahnya kelihatan, akhirnya dihujat oleh orang lain. Saya tidak mau kalian malu. Makanya moderator cepat-cepat menurunkan. Makanya saya tidak mau umat Islam bertanya, kenapa? Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan umat Islam. Kalau anti kredibilitasnya dalam ranah agama dari saya naik ke atas, izinkan Bang Dato. Saya justru ingin ngobrol dengan orang-orang yang lebih jauh berilmu dari saya. Kenapa? Beliau berhak menyampaikan knowledge. Tapi kalau berbicara, semua agama mengajarkan kebaikan. Apakah kami pernah membuat statement bahwa semua agama mengajarkan kejahatan atau ada agama mengajarkan kejahatan? Kalau Anda bicara semua agama mengajarkan kebaikan, bagi Anda berarti membunuh anak manusia di tiang salib yang diinginkan oleh Tuhannya umat Kristen itu baik menurut Anda.
Kalau agama mengajarkan kebaikan, maka konsekuensi logiknya adalah ketika ada Tuhan banyak yang berinkarnasi, itu baik menurut Anda. Ini bahaya Anda sebagai muslimah loh. Akidah Anda rusak. Baik menurut Anda belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut Kristen belum tentu baik menurut Islam. Contoh Petra tadi. Menurut dia Tuhannya baik, dibawa sama iblis, dikuasai oleh iblis. Menurut Anda baik tidak itu? Hati-hati naik ke Komal ini. Kalau muslim dan muslimah berusaha mendebat saya khawatir, demi Allah saya takut di hadapan Allah menjadi asbab kalian malu nanti. Ya, pertama, ternyata tidak paham apa-apa. Yang kedua, bicara nggak pakai dasar. Di hadapan saya kalau bicara saya tuntut data. Datanya apa bunda? Nggak bisa tunjukin, ngotot pula. Dihujat sama netizen. Akhirnya nanti Anda hanya akan berpecah dengan saya. Padahal kita sesama muslim. Ya, saya nggak masalah dikritik. Wallahi saya sangat senang dikritik di hadapan umum. Kalau saya salah, luruskan saya. Tapi minimal omongan kita ada dasar. Semua agama mengajarkan kebaikan. Itu menurut Anda. Ya, kalau memang semua agama mengajarkan kebaikan, berarti agama yang memerintahkan anak perawannya untuk dijadikan tumbal baik menurut Anda itu. Ngeri loh, astagfirullahaladzim loh. Kaum liberal, kaum sekular, ini konsekuensi logik dari idenya itu ngeri. Semua agama baik, semua agama benar. Lah terus, berarti kalau ada agama suku-suku yang menghabisi anak-anak bayinya untuk dijadikan tumbal itu baik. Hati-hati lu. Kan saya sudah berkali-kali bilang saya lagi tidak butuh murid, lagi tidak butuh murid, lagi tidak mau berdebat dengan umat Islam, apalagi umat Islam yang belum pernah belajar. Berdosa saya. Saya disuruh Nabi saya tinggalkan perdebatan walaupun saya benar. Dengan saudara muslim saya tidak mau berdebat. Ya. Gitu ya. Kecuali memang memberi knowledge. Oh, Mbak Rifa salah loh. Yang mana Mbak saya salah? Ini dalilnya. Oh, itu saya terima itu. Saya akan mengatakan di depan publik, maaf saya salah ya. Tapi bicara nggak bawa dasar itu nggak bisa ya. Ya, saya sapa dulu. Namor ini dari tadi naik tapi tidak bersuara. Namora Simangayat, silakan. Assalamualaikum Mbak Rifa. Sabar Bang Edwin ya. Muslim non muslim Bang Edwin? Ya. Muslim non muslim? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bang Edwin. Ya. Kawan-kawan muslim, ini kan belum diskusi lintas agama, ada aturannya. Biar kita tidak berebutan bicara. Saya akan sapa, kalau nggak Bang Datuk, kalau nggak Bang Otak, kalau nggak Ustadz Arif, ya. Yang Muslim jangan naik dulu, karena kita sedang diskusi lintas agama. Yang Muslim menyimaklah di bawah dulu. Kalau memiliki ilmu lebih dari saya, typing di bawah. Saya mau naik, saya mau membantah Unirifa. Nanti kami kasih tempat. Saya yang minta izin sama Ustadz Arif, kasih tempat itu Ustadz. Ada orang yang mengatakan menunjukkan kalau saya salah. Bagus. Itu justru kalian menyelamatkan saya. Kalau kalian mampu menunjukkan kesalahan saya, wallahi demi Allah kalian adalah orang yang saya tunggu. Karena kalian itu orang yang menyelamatkan saya dari api neraka. Tapi kalau kalian tak punya data, bicara di hadapan saya congkel ginjalnya nanti ya. Tuh. Lanjut. Sofiati, muslim non muslim? Sofiati, muslim non muslim? Namora dari tadi loh naik ini tapi diam aja. Ya, Namora. Kalau diam aja dituruni ya. Jadi teman-teman izin ya, yang naik yang non muslim aja ya, yang Kristen teman-teman ya. Karena kita mau diskusi sama teman-teman Kristen. Yang muslim mohon dipending, di cancel. Yang Kristen aja kan kalian biar ada diskusinya. Yang Kristen ketik 1 biar dijambak aja. Kristen ketik 1 biar dijambak. Dari tarik ke atas. Yang merasa Kristen ketik 1 mau diskusi biar dijambak aja. Ya, Japorang. Assalamualaikum. Aduh salah pencet itu. Saya Islam, Bang. Iya, Bang. Oke. Si Yuhu ini tadi bilang dia Kristen, Islam, sekarang dia bilang Kristen, gimana pula ini? Nah inilah kalau berhadapan dengan penipu-penipu ini. Agama aja ditipu-tipui coba.
Dia bilang tadi Kristen, kemudian diklik satu lagi. Ya, Bang Japura nggak Bang? Kristen atau Islam Bang? Islam bang, salah pencet itu tadi lain ngetet. Tadi kok kata Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, turun aja. Nggak turun, nggak ada Ya, Islam boleh, dia. Bang ya. Kita mau diskusi Bang sama Kristen Bang. Yang Islam Ketik satu. Kita Teman-teman Kristen yang mau naik ketik satu aja, biar ditarik aja ke atas, kawan-kawan ya. Teman-teman Kristen yang mau diskusi atau mau bertanya sepuasnya boleh ya, ketik satu. Mau bertanya sama Uniliva sepuasnya boleh. Yang penting jangan ngeyel. Oke, Rumuel apa? Manual. Aduh, udah jambak Anda. Kenapa nggak naik? Boleh ngeyel tapi bawa data. Kalau nggak bawa data nggak usah ngeyel. Manuel sudah jambak ya, Master saya jambak, Master. Oke, Master naik. Kristen ketik satu naik. Ya ditarik ke atas ya. Kristen ketik satu silakan, ketik satu biar ditarik ke atas. Ya ini siapa nih Boni? Eli Sunario. Eli Sunario. Ya, Diki di bawah ketik satu tapi nggak bisa jambak. Buka akun privatnya ya, buka privatnya biasa jambak. Atau Anda Diki, Anda apakah udah bawa permintaan? Biasa cek di bawah. Diki, akun Anda privat nggak bisa jambak. Ya, ternyata Diki nggak ada permintaan naik ya, hanya congor. Manuel naik, Manuel, ajukan di multi, tekan multi. Master. Lanjut Bang Ali, di siapa yang sebelah Bang Ali, Manuel, Master. Ya, oh masternya langsung keluar dia, langsung kejebur dia. Ya, sambil di Bang Datu sama Bang Ota naik-naikin orang, nanti biar saya sapa, saya kasih materi lagi nih. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu mengajarkan kita kebencian, itu tidak mungkin. Nah, kalau memang ada ajaran Islam, ajaran kebencian, maka silakan tunjukkan. Ajaran kebencian itu apa? Ajaran mengajarkan untuk membenci satu etnis atau satu kaum. Tapi kalau kita lihat diksi-diksi Al-Quran, justru mengatakan Allah menginformasikan bahwa ada yang Allah laknat, tapi karena kejahatannya, karena keingkarannya. Bukan karena bapaknya si A, bukan karena dia suku apa, bukan. Tapi karena keingkarannya. Nah, ini yang kita tidak bisa terima. Bagaimana Allah membela kehormatan kemuliaan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102 menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kita untuk menghormati orang yang layak dihormati. Bukan, dan mustahil kalau Nabi Muhammad SAW itu ada kepentingan dalam memuliakan orang lain. Apa kepentingannya? Sulaiman bukan nenek moyangnya. Siapa Sulaiman? Kenapa Isa Al-Masih dituliskan dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu adalah informasi dari Allah yang harusnya menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad berkali-kali? Tapi kenapa justru Musa, kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan nabi-nabi lainnya malah dimuliakan dalam Al-Quran? Kalau memang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang menginginkan empati, eksistensi. Bayangkan, kalau Nabi Muhammad mengambil tokoh-tokoh Bible, tokoh-tokoh tanah untuk dimuliakan, untuk mendapatkan hati orang Yahudi. Pertama, Yahudi itu sedikit di Arab, di Jazirah Arab pada waktu itu, di Khaybar. Yang kedua Rasulullah sudah diberitahukan bahwa orang Yahudi itu dalam surah Al-Baqarah contohnya ya. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu akan berharap keimanan daripada mereka orang Yahudi, sementara mereka ketika mendengarkan firman Tuhan mereka merubahnya dengan akal? Maka Rasulullah sudah diberikan pengetahuan bahwa orang Yahudi ini tidak akan pernah menerima apapun yang disampaikan. Yahudi yang ingkar ini teguh dalam keingkaran mereka, karena mereka sudah, sebagian besar dari mereka itu sudah terlaknat lewat lisannya Nabi Musa, lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Isa. Mereka sudah terlalu banyak keingkarannya, ibarat kata sudah berlapis-lapis, berkarat hatinya. Maka itu sulit untuk menerima hidayah. Nah, kemudian Allah sudah mengunci pintu hati mereka. Maka bagaimana mungkin Nabi Muhammad memuliakan Solomon? Apa gunanya Nabi Muhammad memuliakan Solomon? Pakai ini nih.
Maka tentu ini adalah hak prerogatif Tuhan Rabbul Alamin sendiri yang menginformasikan bahwa hambanya yang pernah dipilih, yang pernah dicintai, bahkan tertulis dalam kitabnya orang Yahudi, itu tidak pernah kafir. Seperti tuduhan orang Yahudi sendiri. Tapi bagaimana dengan umat Kristen? Umat Kristen di hadapan kita berani-beraninya mengatakan Abraham itu poligami, maka itu berzina. Bahkan tokoh yang mana orang Yahudi sendiri muliakan, Yesus sendiri muliakan, itu dihujat sama orang Kristen, dikatakan berzina. Yesus sendiri Tuhan mereka dipercaya terkutuk. Bagaimana mungkin ajaran seperti ini ajaran yang relevan dengan kasih? Gitu loh. Ya, ini kita berpikir kalau memang ajaran kasih ini untuk siapa? Kalau mengasihi orang yang sekufu dengan kita, itu artinya apa? Itu artinya sama aja bohong, karena ada kebaikannya. Tapi kalau mengasihi musuh lebih parah lagi. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang menjadi asbab kerusakan di muka bumi dengan membiarkan perbuatan jahatnya? Nah, jadi ajaran Kristennya agak lain. Ya, kasihilah musuhmu. Giliran orang tua, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, tidak bisa jadi pengikutku. Inilah agak lucu. Ini menjadi pertanyaan kontradiksi ajaran. Nah, jadi kenapa saya katakan Islam dibenarkan kemudian dengan secara realitas dan secara ilmiah? Karena secara psikologi Nabi Muhammad itu nggak ada gunanya memuliakan Sulaiman. Karena Nabi Muhammad SAW itu apa manfaat bagi beliau ketika beliau mengaku sebagai Rasul? Malah beliau diboikot. Coba perhatikan bagaimana Paulus. Paulus sudah katakan berkali-kali, apa manfaat Paulus mengaku sebagai Rasul? Minta dipuji, ada datanya saya punya. Kemudian minta hasil duniawi. Begitu ya. Ini kita membandingkan. Kan saya sudah bilang, di hadapan saya ini saya membandingkan. Silakan yang Kristen bertanya saja. Lanjut. Ya, izin mau naik grup namanya user, ganti pakai nama dulu ya. Kami nggak punya nama ya. User ganti namanya. Yang Kristen sekali lagi ketik 1 biar dinaikkan aja ya. Manuel, buat permintaan Manuel. Akun Anda privat nggak bisa dijambak. Ya, Bejuja, selamat siang. Bejuja, selamat siang. Aduh, apa ini? Naik kok diam aja tanyain. Bejuja, selamat siang. Padahal dia monitor loh. Anda nggak berani diskusi, silakan bertanya aja Bejuja. Bejuja. Yang namanya user kami tidak terima ya kalau yang ada nama user. Kenapa? Karena kami tidak mau ada siluman-siluman di sini. Kalau ya ada yang mau naik Kristen, silakan pakai nama, kami akan layani. Itu ya. Yang naik teman-teman, yang naik Kristen aja ya, kecuali gerunda kita ya. Kita mau diskusi sih teman-teman, bukan mau apa ya. Yang Kristen aja naik, kecuali gerunda kita. Ya, Singa Laut Kristen bang ya. Ya. Kristen ya. 6. Ada apa? Ada mau sampaikan bang? Kan dibilang yang Kristen aja bang. Ya, Bejuja, dan tadi Anda udah monitor tapi Anda nggak nyaut. Bejuja, Islam atau Kristen? Bejuja. Oke, Wegeber, Wagaber. Ya. Ada tuh turunnya batu. Yang Kristen ketik 1 ya, biar dinaikkan ya. Yang Kristen ketik 1. Benyamin. Selamat siang Benyamin Payung. Selamat siang. Benyamin Payung. Ya, selamat siang. Ya, Kristen bang ya. Ya. Oke bang. Bang di sini silakan diskusi santun santai ya. Bawa data dalil bang. Supaya menghindari perdebatan bang. Kita diskusi. Abang kalau nggak bisa diskusi atau dialog, silakan bertanya sepuasnya sama narasumber kami. Terima kasih.
lanjut. Ini. Ya, bertanya aja. Bertanya saja, my brother. Yang non muslim bertanya aja. Ini Wageber diam aja nih, diturunan ya Wageber. Silakan Bang, bertanya aja Bang, silakan Bang. Bertanya si Jiwing. Bertanya. Ya, Master TM juga Kristen ya. Tadi dia ketik satu dia. Silakan bertanya atau mau dialog, silakan. Iya, saya mau bertanya. Ya, Pak Benyamin, selamat datang di komalnya Ustadz Arif, di mana di sini kami mengedukasi tentang Islam. Non Muslim boleh bertanya tentang Islam, silakan. Oke, saya mau bertanya. Kamu kan sering katakan kalau Quran itu adalah penyempurna. Apa yang disempurnakan itu? Coba dijelaskan. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran penyempurna. Saya mengatakan Al-Quran itu sempurna. Ya, saya tidak. Bentar. Anda kan menuduh saya mengatakan Al-Quran penyempurna. Saya menjawab, seingat saya belum pernah mengatakan dari tadi, sejak beberapa jam ini di live kan, mengatakan Al-Quran itu penyempurna. Yang saya katakan adalah, kalaupun memang pernah saya berdiskusi selama ini, diksi saya adalah Al-Quran kitab sempurna. Ya, gitu. Sempurna sebagai firman Allah. Gitu Pak. Jadi apakah kitab yang lain itu tidak sempurna? Cuma Al-Quran saja yang sempurna? Yes, kitab lain itu tidak sempurna sebagai kalam Tuhan. Kenapa? Karena di situ memuat, ya saya jawab dulu dong. Kalau setiap ada jawaban itu Pak, pasti ada alasannya. Alasannya apa? Ya, alasannya bahwa kenapa Al-Quran dikatakan sempurna, dalilnya adalah zalikal kitabul la raiba fih. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Pakai bahasa muttaqin. Indonesia, Bu. Pakai bahasa Indonesia, Ya, Pak. tapi saya kalau baca Al-Quran saya dapat pahala. Saya bukan Buddha Anda. Saya baca pakai Al-Quran bahasa di sini. Iya, nanti saya jelaskan. Saya bukan Buddha Anda, kecuali Anda bayar ke sini loh. Anda bayar, suruh saya ngajar, nggak apa-apa disuruh-suruh. Itu pun belum tentu saya mau disuruh-suruh loh. Saya nggak disuruh-suruh. Biar saya bayar, Bu. Kalau Bapak Nggak peduli, saya nggak butuh uang Anda. Saya tidak butuh uang Anda. Anda ini di sini diizinkan bertanya, bukan diizinkan menjajah. Anda tidak diizinkan menjajah. Anda diizinkan bertanya. Bertanya maka hak jawab pada saya. Anda menjajah. Ini penjajahan ini, masuk komal Islam, sok tahu, pengen pula bayar. Emang Anda punya uang berapa mau membayar saya? Kamu kan suruh saya bertanya. Makanya saya bertanya. Saya suruh bertanya, bukan suruh menjajah. Iya, tapi bertanya saya bertanya, itu sepertinya dengan kata jawabannya siapa? harus Ya, dimengerti. saya jawab suka-suka saya dong. Pakai bahasa Loh, yang tidak dimengerti, kalau otak begitu. Anda yang dangkal dan Anda bodoh, jangan salahkan kami yang menjawab kalau Anda nggak ngerti. Saya baca Al-Quran saya, Anda nggak ngerti, kok saya yang salah? Kalau Anda nggak ngerti bahasa Arab, kok saya yang salah? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab. Zalikal kitab, itu dia kataba, ketentuan Allah. La raiba fi, tidak ada keraguan daripadanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Saya belum ngomong itu aja, lu udah potong. Kau masuk ke sini, kami izinkan bertanya belajar, kok kau jadi POC? Inilah kau, orang Kristen. Diizinkan bertanya, berharap kau nyuruh-nyuruh kami sekehendak bapak moyangmu. Kau pikir kami ini hidup di masa penjajahan? Ini komal diskusi, bukan komal kau suruh-suruh aku ngapain sesuai dengan kehendak. Aku nggak ngerti kayak gini aku cara ngajarin aku. Kau siapa? Kenapa kau maksa-maksa aku mengikuti otakmu yang dangkal? Al-Quran ku baca itu hakku. Kok kau yang larang aku baca Al-Quran? Kami harus melafazkan Al-Quran kami, karena itu berpahala buat kami yang mendengarkan dan membacanya. Kau Kristen. Kok maksa-maksa kau? Udahlah nggak dibayar di sini. Kau melarangku membaca Al-Quran di sini. Kau siapa? Turun kau tidak layak berada di tengah-tengah manusia ini. Kau berada kau bersama gondit kau. Binatang. Ya, naik komal Islam dikasih cara baik-baik, bertanya, nyuruh-nyuruh kami. Aku pula kau larang baca Al-Quran. Siapa kau? Bapakku aja ngelarang aku baca Al-Quran, bisa berantem aku sama dia. Kau pula ngelarangku membaca Al-Quran. Kau Kristen. Kau bertanya sama aku. Ku bacakan dalilnya. Giliran kami nggak baca dalil, kau minta dalilnya. Giliran ku baca Al-Qurannya, kau suruh aku berhenti bacanya. Apa mau kalian? Suka-suka bapak moyangnya masuk di komal Islam. Kami kasih kesempatan bertanya. Kau pikir aku ini siapa?
bini kau, anak perempuan kau. Kalian itu nggak beradab, maklum kami. Tapi ketika kalian melarang kami melakukan apa yang menjadi ibadah bagi kami, kuludahi mukamu. Mampu kau bayar? Udahlah nggak bayar, menerima ilmu, nggak ada adab kau. Kau inilah calon bapak-bapak yang bakalan mengajarkan anak-anaknya untuk kurang ajar kepada guru-guru nih. Kau nggak bayar aja, suka-suka kau nyuruh-nyuruh kami. Apalagi kau yang bayar, kau bayar guru-guru, nanti bisa kau suruh anak kau pijak-pijak kepala gurunya itu. Karena nggak ada adab di dalam agama kalian kayaknya. Kami umat Islam diajarkan bagaimana kami beradab kepada ulama-ulama kami. Aku kalau ada satu orang yang pernah mengajarkan aku apapun, walaupun dia pernah salah, tetap dia adalah guruku. Paham kau? Naik ke sini disuruh bertanya, dia pula ngelarang aku baca Al-Quran. Ludahilah mukamu nanti, biadab. Kurang ajar masuk-masuk sini ngelarang kita baca Al-Quran. Ya, Bara selamat sore Bara, Kristen ya. Ini paracetamol nih pendeta kayak ini. Dia agak satu. Paracetamol pendeta nih. Silakan. Paracetamol siang bang. Selamat siang teman-teman, saudara-saudara semua. Ya, setahu saya bang paracetamol ini orang santun uni. Enak diskusinya. Ya, selamat siang bang paracetamol. Master TM, jangan boleh turun naik bang Master TM ya. Anda curigai Anda. Selamat siang, brother. Ya, jangan turun naik ya. Oke. STB ini. Oh, STB mana? Si Tison. Ya TB ya Tison. Ya Tison juga santai. Ya, brother. Ya oke selamat siang. Ya oke silakan lanjut. Ini tapi siapa nih? Romi. Selamat siang. Romi. Sama Barah. Ya, ketika umat Islam menjawab dibacakan Al-Quran itu, Anda jangan kepanasan. Karena kami umat Islam itu ketika ditanya dalil Al-Quran, ya kami bacakan Al-Qurannya biar ada penjelasan nanti. Gitu ya. Karena itu adalah ilmunya kami umat Islam. Jadi ada yang kepanasan dibacakan Al-Quran, ya itu pantas Uni Rival marah-marah. Oke ya. Mana tuh? Romi sama Barah, selamat siang. Assalamualaikum. Muslim bang ya? Islam. Waalaikumsalam. Bang Barah. Halo, siang. Ya, Islam Kristen bang. Saya satanisme bang. Oke, lanjut nih. Ya, silakan yang mau bertanya Islam tanya Islam aja. Ya, saya tentang satanisme ini, coba satanisme ini apa? Sekte, agama, aliran atau apa? Silakan dulu, karena saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang nggak jelas. Ngaku-ngaku satanisme, tau-taunya Kristen lagi. Silakan, brother. Ada suara gak sih? Ya, silakan. Ya, kalau saya lebih ke tidak takut dengan apa yang diciptakan Tuhan. Kita itu berteman dengan setan bukan berarti kita menyembah setan. Gitu. Tapi kita masih punya Tuhan. Kecil suaranya, setan. Suaranya kecil. Halo, ada suara nggak? Halo. Ya, silakan. Iya, kita itu lebih ke apa ya? Bukan lagi, lebih ke orang-orang yang tidak takut dengan yang namanya setan gitu. Karena kita percaya setan itu ciptaan Tuhan gitu loh. Emang setan bentuknya kayak mana? Setan itu tidak ada bentuk, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Dari mana Anda tahu setan itu ada? Kenapa? Dari mana Anda tahu setan ada? Dari mana setan itu ada? Ya dari hawa nafsu kita yang kita tidak bisa terkendali. Itu kan banyak. Dari mana Anda tahu hawa setan. nafsu Anda tidak terkendali itu karena setan? Kenapa Anda nyalahkan setan sementara hawa nafsu itu punya Anda? Dari mana Anda tahu setan itu ada? Loh, kalau setan tidak ada, tidak mungkin Nabi Adam itu diturunkan ke bumi karena... Dari mana Anda tahu Adam? Satanisme ini kitabnya apa sih? Saya bingung dengan orang-orang ngaku satanisme tapi bawa-bawa kitab orang lain. Emang ada kitabnya orang satanisme itu tulisnya Adam? Dapat kitab dari mana Anda ini? Tolong ya, gini sekali lagi nih saya tegaskan nih. Kalau di hadapan saya itu mengklaim, itu pasti saya tuntut pertanggungjawaban. Saya satanisme. Apa itu satanisme? Loh, iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam, bukan saya kepada Tuhan. tanya, dari mana Anda tahu iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Dari mana Anda tahu tentang iblis? Dari mana Anda tahu tentang setan? Anda ini tahu dari mana? Karena saya mempelajari hal tersebut. Manusia itu yang terlahir Anda itu ateis, percaya okay? setan ada. Iya, Anda ini tidak beragama Kristen, tidak beragama Islam, tidak beragama Yahudi. Lalu Anda bicara tentang setan. Di manakah tertulis tentang setan kecuali di kitab suci orang beragama?
Sekarang Enggak, gini, pertanyaannya. sekarang gini, manusia Kok yang sekarang terakhir- gini? Namanya ini orang nggak konsisten, ngaku-ngaku Saya- satanisme boleh nggak tidak saya menggunakan. berbicara? Boleh, yang saya berbicara? minta Ya udah, jawab. Ya udah, Yang saya berbicara tanya dulu. itu Anda tahu Ketika dari saya mana sudah setan? berbicara, baru Anda menjawab. Saya belum Kau berbicara, tahu sudah dari Anda mana tentang potong. setan? Udah, pertanyaanku itu aja. Nggak usah kau lari kemana-mana. Kau tahu mana setan itu tahu dari mana kau? Kalau dia ada, pernah kau jumpa setan? Lo kan tadi udah dijawab. Gimana sih? Dari mana? Dari mana? lagi. Sebutkan. Gini loh. Daftar Ya. pustakanya sebutkan. Daftar pustaka setan kau tahu dari mana? Dari mana? Dari mana kau tahu? Setan itu ada ketika hawa nafsu kita itu tidak bisa. Saya tanya, kau tahu hawa nafsu itu dari mana? Kata hawa nafsu itu kau dapat dari mana? KBBI. Loh itu hasutan. Ibaratkan gini, rezeki. Dari mana kau tahu? Nih orang mengerti nggak sih bahasa Indonesia? Bisa nggak Aku saya- ini nggak butuh bisa klaim. nggak saya Yang ngomong kubutuhkan dulu? ini adalah informasinya dari mana? Bisa lah. Satu-satu dulu dong. Saya belum selesai Loh, berbicara. kok satu-satu kita siapa? udah Aku dengar kau berbicara. sendiri kok. Kau nggak ngerti, telinga kau rusak. Ngerti Yang kutanya, gimana sih? kau Sekarang tahu gimana dari saya mana mau setan? menjelaskan, kalau saya lagi menjelaskan dipotong. Apakah itu beradab? Kau tahu dari mana beradab lah? Menghadapi setan kenapa harus beradab? Setan kok dihadapi harus beradab? Kau kan satanisme. Sekarang saya tanya, Sekarang dari saya mana tanya. kau tahu kalau setan itu ada? Jawab. Manusia yang terakhir itu semua ateis. Aku tanya, dari mana kau tahu setan itu ada? Kok ribet kali dengan kau? Satanisme nggak tahu Dari setan hawa berada di mana nafsu taunya? saya. Dari Hawa nafsu itu saya. apa? Hawa nafsu itu apa? ibarat Hawa kata nafsu itu kayak apa? Rezeki. Rezeki itu bisa dijemput dengan cara Hawa halal nafsu dan kok haram. rezeki. Ini orang ngomong apa sih ini? Kau tahu dari mana diksi setan? Kau tahu dari mana diksi hawa nafsu? Kau kan satanisme. Kau kan setan. Kau berteman dengan setan kau. Saya Lalu ini kau bicara di berteman dengan hadapanku. setan. Saya tidak takut dengan Dari setan. mana Oh, kau saya tahu bilang, setan saya itu tidak ada? menyembah setan. Emang ada saya bilang. Kau bicara aku nggak takut setan. Ya iya. Aku nggak nyembah setan. Dari mana kau tahu setan itu ada? Diam dulu setengah laut. Diam dulu ya, saya sama si setan ini dulu. Dari mana kau tahu setan itu ada? Sumber pengetahuan kau tentang setan itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu memangnya apa? Jelaskan. Hawa itu pengendalian diri kita. Siapa yang ngasih tahu kalau hawa itu adalah pengendalian diri? Maksudnya? Dari mana kau tahu kalau hawa itu adalah pengendalian diri? Dari mana kau tahu? Diri kita yang mengendali itu siapa kalau bukan diri sendiri? Yang Bukan kutanya setan. itu, kalau Gimana kau tahu bahwa hawa itu sama dengan pengendalian diri, yang ngasih tahu kau siapa? Kau tahu sendiri gitu. Lah, emang kamu nggak bisa emang Anda tidak punya Apa ini? rasa? Emang Anda tidak Perasa, punya ngerti nggak kau bahasa Indonesia? Inilah orang nih, kalau sok-sokan mengingkari agamanya karena mungkin orang ini malas beribadah, ngaku-ngaku satanisme, arti setan aja kau nggak tahu dapat dari mana, ya? Makanya kau, mama pantas kau berteman dengan setan. Sekarang saya tanya gini. Tapi kau nggak tahu kok kau bertanya pula? Kau aja nggak jelas. Di sini- Saya di sini- tanya, di sini kan kau Islam tahu menjawab tentang subhat. setan? Di sini Islam menjawab subhat. Saya bertanya. Iya, tapi bukan masih dari salah. setan. Setan nggak perlu bertanya di sini. Setan masuk neraka. Ngapain setan bertanya? Mana ada istilahnya kami harus ngajarin setan? Ada dalam Islam. Islam itu mengatakan kami harus memusuhi setan. Setan itu musuh yang nyata, bukan diajari setan. Setan itu sifat makhluk yang tercela. Kau kan satanisme kau. Satanisme, pengikut setan. Ngapain aku ngajarin kau? Ditanya kau tahu setan dari mana aja kau nggak bisa jawab. Setan? Nah, inilah kalian kesetan-setanan ini. Kok aku disuruh pula menjawab pertanyaan setan? Setan di tempatku jangan bertanya. Setan enyah ke dalam neraka jahanam. Ya, itu aku. Keras aku kalau setan. Apalagi kalian memang sudah fix ngaku setan. Berakhir sudah diskusi Unirfa, Bang Datuk, Bang Otak Cerdas, dan apologet Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.